Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tokoh tabi'in, namanya Imam Tawus bin Kaisan al-Yamani. Diperkirakan beliau lahir tahun 30 atau 33 Hijriah, meninggal 106 atau 108 Hijriah. Lahir di Yaman, meninggal di Musdalifah. Tawus bin Kaisan al-Yamani, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala, beliau mengatakan bahwa Tawus ini adalah al-faqih, ahli fikih, al-qudwah, figur yang bisa dicontoh, kemudian alimul Yaman, orang yang alim di negeri Yaman, al-hafiz, dan juga pakar dan banyak hafalan-hafalan hadis. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam As-Sofadi dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat. Al-Imam As-Sofadi ini lahir tahun 600-an, meninggal tahun 700 ya. 764 Hijriah. As-Sofadi ini salah satu murid Az-Zahabi, punya kitab berjudul Al-Wafi bil Wafayat. Beliau memberikan pujian kepada Tawus al-Yamani. Beliau katakan kana ahadal a'immatil a'lam min abna'il Fars. Beliau adalah seorang ulama besar, imam besar dari anak keturunan Persia. Tinggal di Yaman tapi asli Persia. Kemudian di dalam kitab Tarikh Tasri' al-Islam, Syekh Manna'u ya, beliau punya kitab, disebutkan bahwa Tawus ini seorang budak tapi dididik oleh para sahabat Nabi, karena guru-guru beliau langsung sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menjadi seorang mufti di Makkah, ahli fikih. Nah, dididik oleh banyak sahabat, di antaranya yang terkemuka disebutkan dalam kitab tersebut yaitu Sayyiduna Mu'az bin Jabal. Memang di sini ada hal yang rancu karena Sayyidina Mu'az bin Jabal ini kurang lebih wafat tahun 18 Hijriah atau 16 Hijriah. Cuma di kitab Tarikh Tasri' Islam mengatakan Tawus belajar kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, padahal Tawus itu diperkirakan lahirnya sekitar tahun 30 atau 33. Sedangkan Sayyidina Mu'az bin Jabal itu beliau meninggal tahun 16 atau 18 Hijriah. Nah, ini perlu penelitian mendalam tentang keselarasan, apakah bertemu ataukah belajar dari murid-muridnya Sayyidina Mu'az bin Jabal. Tapi di kitab tersebut menceritakan demikian. Dikatakan bahwa Tawus ini budak yang dididik, hamba sahaya yang dididik oleh Mu'az bin Jabal menjadi ulama besar. Di antaranya disebutkan tokoh tabi'in yang mereka adalah dari kalangan hamba sahaya tapi menjadi ulama besar, itu 3 orang. Yang pertama Atha bin Abi Rabah, yang kedua Mujahid bin Jabbar, dan yang ketiga Tawus bin Kaisan al-Yamani. Budak tapi bisa jadi tokoh besar. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz ya, Az-Zahabi dan Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya mengatakan bahwa Al-Imam Tawus bin Kaisan ini beliau menjadi ulama besar di Yaman. Makanya Imam Zahabi sebut alimul Yaman, orang alim di negeri Yaman. Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim yang lahir 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah, beliau mengatakan bahwa Tawus bin Kaisan al-Yamani ini adalah seorang ulama di Makkah, tokoh ahli fikih di Makkah dan mufti di kota Makkah di zaman tersebut. Karena di akhir-akhir umur beliau pindah ke Makkah dan meninggal di Musdalifah, di kota Makkah. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini seorang ahli hadis. Beliau punya kitab namanya Ats-Tsiqat, kumpulan periwayat-periwayat hadis yang bisa dipertanggungjawabkan periwayatannya, thiqat, terpercaya. Beliau katakan Imam Tawus bin Kaisan termasuk seorang yang thiqat. Dan beliau katakan kana min ubadi ahli Yaman, bahwa Tawus ini bukan saja ahli ilmu tapi termasuk
ahli ibadahnya orang Yaman. Wa min sadati tabi'in, pemimpin para tabi'in, mustajab dakwah. Ini menarik, bagian belakangnya beliau katakan mustajab dakwah, memiliki doa yang mustajab. Ada sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia katakan, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya atau doakan kepada saya agar saya memiliki doa yang mustajab, doa yang cepat diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, atib mata'amak takun mustajaba da'wah. Kalau ingin doamu mustajab, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Artinya maknanya makanan yang masuk adalah makanan yang halal. Itu membantu doa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, dalam kitabnya 15 jilid Al-Bidayah wan Nihayah, di situ beliau katakan Imam Tawus ini adalah seorang imam besar, kana ahadal a'immatil a'lam qad jama'a ibadatan wa zahadatan wa ilman nafi' wal amal salih. Beliau menghimpun ibadah, ahli ibadah, zuhud terhadap dunia, memiliki ilmu yang bermanfaat dan memiliki amal soleh, amal yang baik. Bahkan sahabat Nabi bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, inni la'adhannu tawusan min ahlil jannah. Saya berprasangka baik, murid saya Tawus ini insya Allah penghuni surga, karena hidupnya lurus, waktunya habis dengan kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri juga menyatakan, kana yatasayya'u, beliau sangat cinta kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan di antara doa-doanya Tawus bin Kaisan Al-Yamani, beliau sering berdoa, Allahumma ahrimni kathratal mal wal walad warzuqni al-iman wal amal. Ya Allah, haramkanlah kepadaku banyak harta dan banyak anak, dan rizkikan padaku iman dan amal. Ini doanya beliau. Tapi bukan harus kita pakai doa begini, ya. Ini pilihan dari beliau. Kemudian dikatakan oleh para ulama, banyak mereka memuji tentang tokoh yang bernama Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Nah, Tawus itu sebenarnya maknanya burung merak. Tahu burung merak ya? Indah itu. Itu adalah julukan, kata Al-Imam Abu Faraj Ibnu Jauzi Al-Bughdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah, dalam kitabnya Al-Alqab, kitab mengumpulkan tentang julukan-julukan para ulama. Jadi disebutkan beliau Tawus karena beliau ini ahli qiraah, termasuk ulama yang ahli qiraah, dan bacaannya sangat indah, sangat bagus, bagaikan burung merak. Akhirnya diberikan julukan tersebut Tawus, yaitu burung merak. Innama luqiba bihi li'annahu kana Tawus qurra. Diberikan julukan tersebut kepada beliau karena beliau adalah burung meraknya para qori. Nah, nama aslinya kata Abu Faraj Ibnu Jauzi adalah Zakwan. Sebagian ulama mengatakan nama aslinya Tawus, memang namanya Tawus. Jadi ada khilaf tentang nama beliau. Kemudian di antara guru-guru beliau itu disebutkan oleh Imam Al-Mizi. Imam Al-Mizi ini lahir tahun 654 Hijriah, meninggal tahun 742 Hijriah, punya kitab berjudul Tahdzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal. Beliau salah satu murid daripada Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Imam Nawawi punya murid, punya kitab kumpulan-kumpulan biografi singkat para ulama. Imam Al-Mizi menyebutkan bahwa di antara guru-gurunya Tawus bin Kaisan Al-Yamani itu mencapai 50 orang sahabat Nabi. Beliau katakan, adrakatu khamsina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertemu
dan belajar kepada 50 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara guru-guru beliau ada Abu Hurairah, ada Zaid ibn Thabit, ada Sayyidah Aisyah, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Jabir ibn Abdullah, ada Imam Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak sampai 500 guru dari kalangan para sahabat dan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, itu menyebutkan di antara murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama besar. Di antaranya Al-Imam Shihabuddin Az-Zuhri yang lahir tahun 50 Hijriah, meninggal 125 Hijriah. Ini adalah salah satu guru daripada Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Kemudian di antara muridnya juga ada namanya Wahab ibn Munabbih, ada namanya Ikrimah, ada namanya Mujahid, ada namanya Amrun bin Dinar, dan banyak di antara murid beliau yang menjadi ulama-ulama yang terkemuka di zamannya.